Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aida Nancy. Dan kali ini aku akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik pada data regresi linear berganda di program SPSS. Data referensinya sendiri aku ambil dari dosen aku sendiri, yaitu Bapak Ari Eskandi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Lanjut aja ke videonya ya. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Tahapan-tahapan uji asumsi klasik. Tahapannya sendiri yang pertama itu ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Lalu ada uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Lalu ada uji multikolinearitas, yaitu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Lalu ada uji autokolerasi yang dilakukan ketika lama penelitian itu lebih dari satu waktu atau disebut dengan time series. Lalu ada uji linearitas yang digunakan apabila penelitian memiliki hubungan yang linear atau tidak. Jadi untuk mengetahui apakah penelitian itu memiliki hubungan yang linear atau tidak. Baik, untuk proses di SPSS-nya kita mulai ya. Yang pertama dilakukan adalah kita buka program SPSS. Yang pertama dibuat adalah variabel penelitian. Kolom nama kita tuliskan nama variabel. Variabelnya itu yaitu Y, X1, X2, X3, dan X4. Kita punya 4 variabel X. Lalu pada kolom desimal dipastikan 0. Pada kolom measure pastikan pada posisi scale. Lalu klik data view, maka muncul variabel-variabel penelitian. Lalu kita isi variabel-variabelnya. Kita copy aja ya dari tabulasi data yang kita buat di Excel. Jadi untuk memudahkan kita buat datanya dulu di Excel, lalu bisa kita langsung copy paste ke program SPSS nya. Oke, kita paste sesuai dengan variabelnya ya. Variabelnya kita masukkan ke kolom Y, variabel X1 ke dalam X1 dan seterusnya. Variabel ini, nah jumlah variabel ini tuh udah kita isi dengan 100 responden. Jumlah respondennya itu adalah 100. Dan yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan uji normalitas. Kita klik analyze, lalu regression, lalu kita pilih linear. Akan muncul. Nah, di kolom dependen ini kita isi dengan variabel Y, dan pada kolom yang independen kita isi variabelnya yaitu X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik plot di kolom Y, kita klik as receipt. Lalu untuk yang X kita isi dengan ZPRED.
Oke, kemudian pada bagian standar residual kita checklist histogram dan normal probability. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul output dari uji normalitas. Kita tunggu dulu prosesnya. Lalu bisa kita lihat ini pada tabel grafik histogramnya bahwa data berdistribusi normal karena tabelnya itu melenceng ke kanan membentuk lonceng, bentuk gunung. Oke, seperti yang kita lihat. Lalu ini pada grafik plotnya berdistribusi normal bisa kita lihat dari titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya, artinya berdistribusi normal. Lalu setelah itu ada uji Kolmogorov-Smirnov dengan data yang sama. Lalu kita klik analyze, regression, lalu linear. Kolom independen variabel Y-nya itu kita isi, independen variabelnya kita isi X juga. Lalu kita klik scale. Nah, pada residual kita checklist unstandard residual, lalu kita continue, lalu klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya. Di sini kita bisa lihat ya akan muncul kolom res underscore 1. Ini tuh adalah nilai residualnya. Nah, lalu kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kemudian kita pilih related sample, lalu pilih yang one sample test. Nah, pada variabel list di sini kita pindahkan unstandard residual yang tadi itu, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan dapatkan hasil outputnya berupa one sample Kolmogorov-Smirnov test. Output berupa one sample Kolmogorov-Smirnov test ini pada kolom asim.sig ini menunjukkan nilai sebesar 0,03. Bisa dilihat itu artinya adalah data ini memiliki distribusi data yang tidak normal, karena jika nilai asim.sig-nya itu di atas 0,05, distribusi datanya memiliki asumsi normalitas. Sedangkan jika di bawah 0,05, maka kebalikannya, maka si distribusi data itu tidak memiliki asumsi normalitas. Lalu kita selanjutnya melakukan uji heteroskedastisitas. Oke. Nah, uji ini sama ya, kayak tadi prosesnya. Kita klik analyze dulu, lalu kita klik regression, kemudian kita klik linear. Lalu pada kolom linear itu, linear regression kita isi seperti yang tadi. Lalu kita save. Lalu pada residual checklist under reset, lalu continue, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu hasil outputnya. Setelah itu kita buka menu view. Nah, di tabelnya itu ada muncul res underscore 1. Nah, ini adalah nilai residualnya. Lalu kita klik transform,
Habis itu kita klik compute variable. Nah, pada target variable di sini kita ketik res underscore 2 pada target variable. Lalu pada kolom numeric expression di sini kita tuliskan abs underscore res. Lalu ada res underscore 1. Kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul outputnya. Nah, ini dia. Lalu kita kembali ke data view-nya, maka akan muncul data baru yaitu yang tadi ya, rs underscore 2. Kemudian kita klik analyze, lalu regression, lalu kita klik yang linear. Nah, pada kolom dependent ini kita ganti dengan rs underscore 2 ini ya. Di kolom dependent kita ganti rs underscore 2. Kalau di kolom independentnya itu tetap sama ya, x1, x2, x3, dan x4. Lalu kita klik OK dan kita tunggu hasil outputnya. Oke, ini hasil outputnya bisa dilihat di sini dari tabel koefisien ini. Di kolom signifikasinya nilainya itu lebih dari 0,05, sehingga kesimpulannya bahwa data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Ini ya, bisa dilihat data-datanya tidak ada yang lebih dari 0,05. Lalu diuji scatter plots, kita uji selanjutnya ada uji scatter plots menggunakan data yang sama, data yang tadi. Kita klik analyze, lalu regression, lalu kita klik linear, lalu di kolom dependent itu kita klik Y. Di independent itu ada x1, x2, x3, dan x4. Lalu kita klik plot. Nah, di kolomnya itu kita klik yang expressed, lalu di kolom yang Y adalah Z PRAD. Lalu kita klik continue, lalu OK. Outputnya itu bisa kita lihat ya, titik-titiknya itu menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Maka model regresi tidak membentuk heteroskedastisitas. Artinya itu maksudnya. Jadi model ini itu tidak membentuk heteroskedastisitas, bisa dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Bisa dilihat di sini ya. Artinya juga itu adalah data ini tuh valid dan bisa dijadikan variabel penelitian. Oke, lalu selanjutnya ada uji multikulinearitas. Oke, kita lakukan uji multikulinearitas dengan data yang sama. Kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Sama ya seperti tadi, dependent Y, variable dependent, lalu variable independentnya itu kita isi dengan x1, x2, x3, dan x4. Lalu kita klik statistik, kita klik statistik, lalu pada tabel regression linear ini kita checklist bagian description dan conveniarity diagnostic. Kita continue, lalu OK, lalu akan muncul output berupa correlation. Ini dia output correlationnya.
bisa dilihat yang menjadi acuan di sini adalah Pearson correlation. Pada tabel ini bisa dilihat nilainya itu rata-rata lebih besar dari 0,08 ya. Bisa dilihat sendiri di Pearson correlation ini. Yang artinya tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,08 sehingga tidak terjadi multikulineritas antara variabel independen yang akan diteliti. Lalu bisa dilihat di sini pada output VIV dan tolerannya di sini ya. Pada tabel koefisien dapat dilihat pada kolom VIV nilainya itu kurang dari 10. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Lalu toleran di sini lebih besar dari 0,01. Yang artinya itu bahwa data yang diteliti ini tidak terdapat masalah multikulineritas. Oke. Jadi dari output toleransi ini datanya itu lebih besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti tidak terdapat masalah multikulineritas. Oke. Sekian tutorial gimana cara uji asumsi klasik pada data regresi berganta di program SPSS. Semoga video ini itu bisa bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan, dan semoga juga memberikan pahala untuk saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.